Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman Trijaya. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang refugia. Refugia seperti di belakang saya ini. Nah, di sini ada beberapa tumbuhan jenis refugia. Tujuannya di sini untuk mengundang dan menyediakan musuh alami seperti predator ya, dan juga parasitoid sebagai mikrohabitatnya. Dengan harapan kita menanam bunga ini, kita bisa mengendalikan hama ya, atau organisasi pengganggu tanaman ataupun OPT secara alami. Refugia juga dipercaya dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan ataupun sumber daya yang lain ya bagi musuh alami seperti predator dan juga parasitoid. Dan di sini ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai refugia ya, khususnya tanaman-tanaman yang berbunga cerah gini. Tetapi tidak semua tanaman bunga yang berbunga cerah seperti gini bisa kita jadikan refugia ya. Salah satunya contohnya di sini ada bunga matahari, cuman di sini saya gak ada bunga matahari yang biasa, adanya bunga matahari mini ataupun melampodium. Nah, di sini ada melampodium atau bunga matahari mini. Diharapkan ini juga bisa dijadikan refugia, dan tentunya yang sudah tidak asing lagi ya sebagai refugia tuh di sini marigold ataupun kenikir ya. Hampir sama sih, gak tahu sama atau beda kenikir sama marigold, cuman di sini hampir mirip lah, dan juga tujuannya tuh sama ya sebagai refugia. Mau marigold ataupun kenikir, atau di sini tanaman tahi ayam biasa disebut juga. Nah, ini bisa juga dijadikan untuk refugia. Dan ada juga di sini bunga kertas ya. Tapi bukan bunga kertas bougainville, tetapi di sini ada bunga kertas zinnia. Zinnia lupa lagi namanya, ini zinnia jenis apa? Soalnya zinnia tuh ada hampir 20 jenis ya. Beberapa zinnia tuh. Salah satunya ini zinnia elegan kalau gak salah. Zinnia anggun ya, bisa disebut juga zinnia anggun. Bukan bunga kertas yang bougainville itu ya, tetapi bunga kertas yang zinnianya yang seperti ini contohnya. Nah, ini contoh itunya. Yang saya bahas di sini hanya refugia tanaman hias ya. Nah, seperti di sini bunga-bunga tanaman hias. Refugia pun ada refugia dari tanaman budidaya ya. Di antaranya seperti jagung jika kalian menanam di lahan perkebunan ataupun lahan luas. Ada juga dari tanaman jagung atau kacang panjang ya, bisa juga, dan juga bayam. Kalau nggak salah saya pelajari itu refugia kalau dari tanaman budidaya itu tanaman itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk penanamannya, kalau misalkan kita di lahan seperti gini, di lahan terbuka, kita menanamnya tuh secara terpisah ya. Di situ ada pohon-pohon cabai rawit yang sudah saya tanam ke belakang, dan penanamannya tuh berbarengan dengan ini ya, dengan tanaman refugianya. Ketika tanaman refugianya masih kecil, si pohon cabai rawitnya pun masih kecil, dan sekarang hampir sudah berbarengan ya antara tumbuhan refugia dan juga tumbuhan cabai rawit. Di sini sudah masing-masing, kalau refugia tuh sudah berbunga. Nah, kalau cabai rawit sudah hampir mau berbuah. Nah, seperti gini ya. Dan di sini pun alhamdulillah ya, si tanaman cabai rawitnya tidak terlalu banyak hama. Ya, meskipun ada sih hama sedikit-sedikit, cuman di sini gak terlalu banyak untuk hama-hamanya. Nah, di sini terlihat jelas sekali ya, tumbuhannya sehat, tidak ada hama di belakang ini, khususnya di belakang daun ya. Kebanyakan biasanya ada kutu-kutu, di sini bersih ya, gak ada kutu-kutunya. Nah, seperti gini, ini terlihat hijau sekali, terlihat sehat tanpa pestisida apapun ya, tanpa pestisida kimia maupun pestisida organik. Di sini saya hanya mengandalkan predator-predator alami yang hidup di alam sini. Beberapa predator di sini, ada beberapa predator ya, seperti capung misalnya ataupun laba-laba, itu juga sebagai predator alami ya untuk membunuh hama ya. Nah, di sini bisa terlihat
bersih ya, tanpa ada kutu-kutu, tetapi tidak sempurna 100% ya. Bahkan di sini ada juga yang seperti gini. Nah, ini biasanya kena kutu putih ya. Nah, ini juga ada ya sebagian. Ini sih emang berdekatan ya, cuman kalau di bawahnya tuh akarnya tuh lumayan berjauhan ya, sekitar jarak 30 cm lah. Bagusnya sih sekitar 50 cm antara jarak tanaman refugia ini sama tanaman si cabai rawitnya. Nah, dan di sini pun sama ya. Di sini pun sama. Saya juga menanam di pinggirnya tuh menanam zinnia ya. Ada juga melampodium. Nah, bisa terlihat di sini juga masih sebagian ada sih yang ada kutunya. Nah, enggak 100% ya, tetapi alhamdulillah si tanaman cabai rawitnya tuh terlihat sehat. Sini sudah mulai mau berbunga dan juga berbuah, bahkan sebagian sudah berbuah, ada juga yang masih berbunga ya. Nah, jika kalian misalkan menanamnya secara di polybag seperti gini, misalkan ini hanya sekedar contohnya. Di sini misalkan kalian menanam cabai rawit satu polybag, menanam cabai rawit satu polybag, dan di sini juga bisa kalian tanami dengan refugia ya. Itu kalau misalkan di media polybag. Kalau misalkan di tanah bebas seperti saya gini, seperti kebun seperti gini ya, bagusnya seperti gini ya, agak berjauhan supaya si nutrisi tetap fokus ke tanaman yang kita tujukan seperti cabai rawit. Oke, mungkin dicukupkan sekian dulu sedikit pembahasan dari saya tentang penjelasan tentang apa refugia ataupun tanaman refugia atau tumbuhan refugia. Tujuannya untuk mengundang hama ya, mengundang predator, maksudnya mengundang predator untuk membasmi hama-hama yang ada di tanaman yang kita budidaya. Oke, kita cukupkan sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.